Itu kita membaca dulu secara keseluruhan, lalu setelah itu kita membahas satu demi satu. Nah, ikhwan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abi Dawud rahimahullah. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ظاهرnya ada wawnya itu ya ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية
وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. Naam. Syair-syair ini terdapat dalam Syiaru A'lamin Nubala dan juga disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan sebenarnya syair-syair ini telah disyarah oleh sekian banyak dari kalangan para ulama, termasuk beberapa murid beliau seperti Al-Ajurri, dan demikian pula Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah itu telah menulis beberapa syarah dalam hal ini. Akan tetapi wallahu alam bissawab, kita tidak mengetahui keberadaan dari syarah-syarah tersebut, ya, kecuali hanya sekadar penyebutan adanya syarah itu. Hanya saja di sana ada salah seorang Imam As-Safarini. Beliau yang diketahui dan bahkan telah dicetak dari syarah terhadap qasidah ini, beliau memberikan judul dengan judul yang cukup panjang, Lawaihul Anwar As-Saniyah wa Lawaqihul Afkar As-Sunniyah Syarah Qasidah Ibni Abi Daud Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Al-Athar As-Salafiyah. Cukup panjang ya judulnya. Dan juga di antara yang mensyarah syair-syair ini adalah salah seorang alim minal ulama yang sekarang ini beliau masih hidup dan beliau berada di Al-Madinatul Nabawiyah. Beliau dan ayahnya kedua-duanya minal ulama, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, dan diberi judul syarah tersebut dengan judul At-Tuhfatus Saniyah Syarah Qasidah Ibni Abi Daud Al-Haiyah. Nah, yang pada asalnya sebenarnya apa yang ditulis dalam syarah tersebut adalah merupakan transkrip dari ceramah beliau salah satu daurah di Madinah, di mana beliau menjelaskan tentang qasidah ini, qasidah Ibni Abi Daud Al-Haiyah. Kemudian salah seorang muridnya mentranskrip, lalu kemudian setelah ditranskrip dan ditunjukkan lagi kepada beliau, dibenarkan apa yang perlu dibenarkan dan ditambah apa yang perlu untuk ditambah, lalu kemudian setelah itu dicetak. Nah, dan beliau sendiri ya, ketika beliau mengadakan daurah sewaktu beliau ke Indonesia, kalau tidak salah pada tahun 1996, beliau sempat mengadakan daurah di Malang ya, di Malang, dan juga pada daurah itu beliau membahas qasidah Ibnu Abi Daud ya, dan al-ikhwah, dan termasuk anak juga sempat menghadiri daurah tersebut hingga beliau sempat menjelaskan qasidah ini sampai selesai. Nah, lalu setelah itu beliau memberikan ujian dan sekaligus menganjurkan kepada al-ikhwah untuk menghafal ya. Maka kalau ada di antara ikhwan atau akhwat yang diberikan kemampuan untuk menghafal ya, ahsan. Sampai di mana kita membahas, maka di situ pun kita menghafalnya, sehingga kita tidak sia-sia. Naam, kita bisa menghafal keluar dari daurah, masya Allah, jadi ahli syair. Tamassak bihablillah wattabi'il huda. Naam, dan seterusnya. Nikmat kalau bisa dihafal dan memahami apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Tamassak
artinya adalah akhdhus syai', mengambil sesuatu. Ya. Kalau dikatakan amsaka bihi, memegang. Al-i'tisam bihi, berpegang teguh. Itu namanya tamassak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat inilah beliau kemudian menyebutkan syair ini, berdalil dengan ayat ini. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul A'raf, walladzina yumassikuna al-kitaba wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang dengan Alkitab dan mereka menegakkan salat, sesungguhnya kami tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tamassak artinya berpegang teguh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis masyhur riwayat Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihatnya di hadapan para sahabat, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian dengannya. Dan gigitlah sunnah itu, sunnah Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin, dengan gigi geraham kalian. Yang menjadi syahid ketika beliau mengatakan tamassaku, berpegang teguh. Ya. Tamassak bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan ayat yang tadi, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan yang zahir itu pun yang dimaksud oleh beliau, ya, di dalam syair ini, bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Quran. Sebab setelah itu beliau menyebutkan sunnah. Ya. Tapi mungkin juga kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Quran was sunnah, dan apa yang beliau sebutkan setelahnya juga penegasan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab beliau mengatakan tamassak bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Kalau kita mengartikan hablullah di sini Al-Quran, berarti al-huda yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita menyatakan hablullah yang dimaksud di sini Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya tidak bisa dipisahkan, maka al-huda yang disebutkan setelahnya, ikutilah al-huda. Al-huda juga menekankan pernyataan sebelumnya, bahwa al-huda pun yang dimaksud di sini adalah Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana Al-Quran disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai huda, demikian pula sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quranul Karim, la raiba fihi hudan, sebagai petunjuk. Jadi Al-Quranul Karim disifatkan sebagai huda.
Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai huda, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sering kita mengucapkannya karena Rasulullah SAW mengucapkannya pada khutbah-khutbah beliau, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-huda atau al-hadyu itu merupakan sifat dari Al-Quran dan juga merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi perlu kita mengetahui tentang kata al-huda, al-hidayah. Kalau kita memperhatikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-huda atau al-hidayah di dalam nas-nas tersebut terbagi menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini pun memiliki dua makna yang berbeda. Yang salah satunya disifatkan Rasulullah SAW, yang satunya yang lain tidak boleh Rasulullah disifatkan dengannya, tapi merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang pertama yang disebut dengan al-hidayah lit-taufiq wal ilham. Hidayatut taufiq wa hidayatul ilham. Hidayah dalam memberikan taufik, seorang itu menjadi muslim, seorang itu menjadi sunni, ya, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan ilham untuk berada di atasnya, istiqamah di atasnya. Ini hidayatut taufik. Dan hidayah jenis yang pertama ini tidak seorang pun yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang memilikinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Rasulullah tidak memiliki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat hidayah dari Rasulullah dengan makna yang pertama. Dalam artian Rasulullah tidak bisa menentukan orang ini harus menjadi orang yang mukmin. Rasulullah tidak bisa menentukan bahwa si fulan harus menjadi kafir. Ya. Nah, oleh karena itu Allah menafikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah meniadakan Rasulullah sebagai pemberi hidayah. Sebab yang dimaksud dengan kata hidayah di sini adalah hidayatut taufiq wal ilham. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tidak ada atas kamu kesanggupan untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah memberikan hidayah. Maksudnya adalah hidayah jenis yang pertama ini, hidayatut taufiq. Nah, Rasulullah tidak mampu memberi hidayah pada siapapun, sampai pada kerabat yang terdekat, sampai kepada orang yang beliau sangat menginginkan agar dia menjadi seorang muslim, Abu Talib. Tidak mampu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'id bin Musayyib dari ayahnya Al-Musayyib bin Hazm, ketika beliau menceritakan tentang sekaratnya Abu Talib, dalam keadaan di dekatnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dekatnya pula ada Abu Jahal dan satu temannya. Dalam keadaan Rasulullah alaihi wasallam berusaha kepada Abu Talib agar dia mati dalam keadaan muslim. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan kamu nanti pada hari kiamat. Abu Jahal tetap memberikan pengaruh pada Abu Talib.
Ini bahayanya jali susu. Duduk dengan orang-orang yang jelek, ya, akan mengantarkan kamu pada kejelekan pula. Abu Thalib yang tetap mengizinkan Abu Jahal ada di dekatnya bersama seorang yang musyrik juga berada di dekatnya, terus mengajak dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Apa kamu benci? Terus Rasulullah SAW ulangi, mereka juga ulangi. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar adanya pernyataan sebagian orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang menukar-nukar sejarah, ya, merubah sejarah dan mendatangkan hadis-hadis yang palsu sampai pada kesimpulan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan mukmin. Ya, itu disebutkan oleh Jalal Syi'i. Naam, dan mereka sebarkan itu akidah dan keyakinan pada kaum muslim bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan mukmin. Tidak sahih sama sekali, tidak benar. Nah, ya, hadis-hadis yang sahih yang tidak bisa ditolak menunjukkan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha an, aku akan memintakan ampun kepadamu selama aku tidak dilarang. Maka turun teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin. Wal irsyad wal bayan. Hidayah dalam hal memberikan bimbingan, ya, mengajak. Kalau ini adalah merupakan sifat bagi Rasulullah SAW dan sifat bagi mereka-mereka yang senantiasa mengajak kepada kebenaran dari kalangan para dai. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkaulah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat yang lain dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh kami telah menjadikan dari mereka para imam, di mana mereka membimbing, yahduna, memberikan hidayah, maksudnya adalah membimbing, mengarahkan berdasarkan petunjuk kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa hidayah yang kedua ini boleh disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada mereka-mereka yang senantiasa mengarahkan dan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi pertentangan, ya akhwan. Kalau mungkin suatu saat ada di antara kita yang membaca firman Allah, wa innaka latahdi, kok ayat yang lain mengatakan innaka la tahdi, yang satu menetapkan, yang lain menafikan. Tidak terjadi kontradiksi, ya, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab hidayah ada dua macam. Ada hidayah yang disifatkan Rasulullah SAW, ada pula hidayah yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini, kalaulah kemudian kita mengatakan yang dimaksud huda di sini adalah sunnah, wattabi'il huda, dan ikutilah huda, petunjuk tersebut, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bid'iyan, dan janganlah kalian menjadi bid'i. Wala taku, asalnya takun, ya, termasuk dari tasarrufnya kana yakunu. Naam, dihilangkan nunnya takhfifan, ya, karena diringankan.
Wala taku bid'iyan, dan janganlah kamu menjadi seorang bid'i. Bid'i nisbah kepada bid'ah. Nisbah kepada al-bid'ah. Al-bid'ah secara bahasa artinya adalah ma uhditha ala ghairi mithalin sabaqa. Apa yang baru yang tidak ada pendahulunya. Ini secara bahasa. Jadi apa saja yang baru yang tidak ada pendahulunya namanya apa? Bid'ah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan, aku ini bukan rasul bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang baru. Tapi di sana sudah ada nabi dan rasul yang telah mendahului aku. Badi'us samawati wal ard, langit dan bumi yang bid'ah. Maksudnya belum ada penciptaan sebelumnya yang seperti penciptaan langit dan bumi tersebut dalam keindahannya. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa semua yang baru. Apa saja? Mobil belum ada di zaman Rasulullah SAW, pesawat dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, maka bid'ah memiliki pengertian yang lebih khusus daripada pengertian secara bahasa. Yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah, para ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan ungkapan bid'ah tersebut. Tapi sebenarnya kembali kepada makna yang satu, yaitu apa saja yang baru, yang belum ada, atau yang tidak pernah dikerjakan dan diucapkan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak ada secara nas wala isyaratan dalam perkara agama. Ya, Al-Imam Syatibi rahimahullah, di saat beliau menyebutkan definisi bid'ah di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Satu metode di dalam agama. Nah, dari pengertian ini saja sudah nampak bagi kita bahwa yang tidak termasuk dalam perkara agama tidak termasuk dalam ta'riful bid'ah. Paham ya? Yang tidak termasuk dalam ad-din tidak termasuk dalam istilah bid'ah secara syar'i. Nah, metode di dalam agama, pembaharuan yang belum ada contoh sebelumnya diperbaharui, yang ingin disamakan dengan syariat, yang dimaksudkan seorang untuk mengamalkannya berada di atas amalan bid'ah tersebut adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mubalaghah fi ta'abbud lillah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah perkara-perkara yang baru, sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai ada tambahan wa kulla dhalalatin finnar. Sejelek-jelek perkara itu perkara yang baru. Setiap perkara yang baru bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu di dalam neraka. Sesat dalam neraka. Kullu. Kata kullu ini menunjukkan apa? Istighraq, keumuman. Semua yang namanya bid'ah sesat. Ya. Maka jangan lagi ada yang mengatakan, wah tapi kan di sana ada bid'ah hasanah. Ya. Ada bid'ah madhmumah, ada bid'ah hasanah. Kayak apa bid'ah hasanah? Seperti merayakan maulid, seperti Isra wal Mi'raj, kata mereka. Subhanallah. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa anta taqul fiha bid'atun hasanah.
ada bid'ah yang hasanah? Apa ini tidak sharih penentangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan dalam permasalahan ini ya ikhwan, terkadang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu permasalahan masalah fikih, seseorang menampakkan seakan-akan perkataannya itu menyelisih sunnah, para sahabat sudah bersikap tegas. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian mencegah wanita-wanita hamba Allah itu untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka hendak sholat di masjid, jangan kalian cegah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada salah seorang anaknya Abdullah bin Umar, Bilal. Ya. Bilal ini mengatakan apa? Wallahi lanamda'ahunna. Wallah kami akan mencegahnya. Ya. Rasulullah mengatakan jangan kalian cegah. Orang ini mengatakan wallahi kami akan mencegah. Padahal maksudnya Bilal ini bukan untuk menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau kenapa menyatakan wallahi kami akan mencegah para wanita mendatangi masjid? Karena beliau melihat pada zaman beliau di mana para wanita sudah lagi tidak menjaga adab-adab mereka ketika keluar rumah, sudah lagi tidak menjaga ketika mereka datang ke masjid dan menimbulkan fitnah, sehingga Bilal mengatakan wallahi kami akan mencegah mereka. Tapi ketika dia mengatakan itu, ketika Abdullah bin Umar mengucapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelihatannya dia kok seakan-akan menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan jangan kalian cegah, dia mengatakan wallahi kami akan mencegah. Dihina anaknya sendiri. Abdullah bin Umar menghinanya. Ya. Sampai kata perawinya, belum pernah saya mendengarkan celaan seperti itu ditujukan pada anaknya. Dan menyatakan wallahi la ukallimuka abadan. Saya tidak akan mengajak kamu berbicara abadan selama-lamanya. Masalah fikih. Ya. Sampai ketika Abdullah bin Umar mendekati kematian, tetap tidak diajak berbicara Bilal. Bilal datang ingin agar kemudian ayahnya itu tersenyum kepadanya, bisa diajak kembali berbicara gitu. Ya, ketika Abdullah bin Umar menoleh ke kiri, dia pergi ke tempat bagian kiri gitu, agar kemudian dia bisa bertatapan dengan ayahnya. Tapi ketika dia ke sebelah kiri, Abdullah bin Umar ke sebelah kanan. Ya, dia balik lagi ke sebelah kanan, balik lagi Abdullah bin Umar ke sebelah kiri, menatap ke arah kiri, balik lagi terus seperti itu. Sampai beliau meninggal rahimahullah. Bayangkan. Satu masalah. Menampakkan penentangan seseorang pada sunnah Rasulullah SAW. Sikapnya para sahabat. Orang-orang bodoh itu akan mengatakan, oh itu ekstrim. Ya, tasyaddud. Kalau tasyaddud dikatakan dan dinisbahkan pada tasyaddudnya para sahabat, fa'ana mutasyaddid. Katakan, saya juga ekstrim. Kalau yang kalian maksudkan sikap para sahabat tersebut ekstrim, maka saksikan saya adalah ekstrim. Mau apa? Ya, para sahabat adalah merupakan qudwah. Para sahabat uswah, contoh di dalam pengamalan Islam. Bukan main-main, tegas di dalam permasalahan. Ya. Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalian mengatakan ada bid'ah hasanah. Oke. Apakah ini bukan sikap penentangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Tambah lagi. Kata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia mengatakan baik. Walaupun manusia mengatakan baik.
Sebenarnya dengan pernyataan ini sudah merupakan cambuk bagi mereka-mereka yang menganggap baik apa yang mereka amalkan dari berbagai macam perbuatan bid'ah. Iya kan? Ikutilah al-huda. Jangan menjadi ahlul bid'ah. Sehingga lafaz bid'i itu sama dengan istilah al-mubtadi'. Sehingga menjadi sifat bagi orang berbuat bid'ah. Maka itulah dinamakan ahlul bid'ah. Nisbah kepada orang yang mereka berada di atas bid'ah tersebut dan terus-menerus berada di atasnya. Nah, dikatakan al-mubtadi' ataukah al-bid'ah, al-bid'i. La'allaka tuflihu. Semoga kalian. Sebenarnya kata-kata semoga kurang tepat ya. Kalau kita artikan la'allaka tuflihu, kata-kata la'alla yang dimaksud di sini min babil jazm, pasti. Pasti kamu itu akan beruntung. Ya, karena orang yang mengikuti Alkitab wa Sunnah pasti beruntung. Pasti. Tidak ada istilah mudah-mudahan, pasti beruntung. Tidak ada kerugian. Al-falahul mutlaq. Para ulama mengatakan kata-kata al-falah ya, di dalam bahasa Arab itu maknanya satu kalimat yang menggabung dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itulah falah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan kaum mukminin, Allah menyifatkan dengan falah secara mutlak. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan ketika disifatkan orang-orang kafir dengan sifat al-khusran, kerugian, wa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi, yaitu kerugian secara mutlak fid dunya wa fil akhirah. Kafir. Ya. Dari sini menjelaskan pada kita. Dari bait ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Faedah yang pertama, anjuran mengikuti Alkitab was Sunnah. Dan dengan keduanya inilah merupakan jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kecuali apabila seorang berada di atasnya. Di atas Alkitab was Sunnah. Jalan keselamatan. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasafinati Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah itu kedudukannya seperti perahunya Nabi Nuh. Orang-orang yang naik di atasnya selamat. Dan orang-orang yang tertinggal dan enggan untuk naik di atasnya, maka dia akan tenggelam, tewas dan binasa. Itulah sunnah. Orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang meninggalkan sunnah dan lebih memilih fitnah dan bid'ah hawa, maka mereka itu berada di atas dhalalah, kesesatan dan kebinasaan. Perhatikan nasihat-nasihat Rasulullah dan nasihat para ulama salaf. Bagaimana mereka senantiasa membimbing umat ini agar mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imamul Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lam tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang min a'immatis salaf, beliau menasihatkan umat ini dengan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Kata beliau rahimahullah, alaikum bil azhari was sunnah. Hendaklah kalian
berpegang teguh dengan athar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafu an ya'tiyakum an qalili zamanin idza dzakara insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' fi jami' ahwalihi dhammu wa nafaru an wa tabarra'u min wa adhalluhu wa ahanuhu. Sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian wahai kaum muslimin, akan muncul nanti satu zaman di mana apabila seseorang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang menyebut anjuran untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap keadaan beliau, maka mereka ini mencelanya dan mereka menghindar darinya, mereka berlepas diri darinya, dan mereka merendahkan orang yang mengajak pada sunnah, mereka menghinakan orang mengajak pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan muncul zaman itu, sehingga zaman itulah merupakan zamanul ghurba, zaman yang penuh dengan keasingan Islam. Orang-orang menganggap perkara yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf, yang sunnah menjadi bid'ah, dan bid'ah menjadi sunnah. Hudzaifah bin Yaman rahimahullah mengatakan, "Inna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa man kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyakum wat talawun fa inna dinallahi wahid." Ketahuilah, sesungguhnya kesesatan, sebenar-benarnya kesesatan, ketika kamu menganggap perkara yang ma'ruf itu mungkar, ketika kamu sudah menganggap perkara yang buruk itu menjadi baik, dan sebaliknya kamu menganggap buruk orang-orang mengerjakan kebaikan. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Hati-hati kalian memiliki sifat talawun, sifat yang suka berbasa-basi, berwarna-warni kayak bunglon. Ya, jangan seperti itu kalian. Fa inna dinallahi wahid, agama ini satu. Agama ini satu ya ikhwan. Siapa yang berdiri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa 'alan najah, dialah yang selamat. Siapa yang tidak berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa 'alal halak, dialah yang binasa, siapapun dia. Sebab tidak ada yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau takrir adalah merupakan hujjah untuk umat ini, dan mereka boleh mengamalkannya, kecuali dalam perkara-perkara itu menjadi kekhususan Nabi SAW. Kalau selain Rasulullah, apa ada hujjah, apa ada dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di mana Allah memerintahkan pada selain Rasulullah untuk diikuti? Ya. Kalian punya dalil untuk mengikuti selain ahlus sunnah, fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian jika kalian orang-orang yang jujur. Ya ahlal hizbiyah, jikalau kalian masih berada di atas fanatik dan asabiyah terhadap pemimpin-pemimpin kalian dan tidak rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa antum 'alal halaki wal ghiwayah. Kalian di atas kebinasaan, kalian di atas penyimpangan, siapapun yang kalian ikuti. Siapapun yang mereka ikuti, yang mereka jadikan sebagai dai karismatik pun. Nah, tapi kan mereka juga punya kitab, hatta punya kitab. Jangankan para kiai, jangankan para pemimpin-pemimpin hizbiyah, jangankan hanya seperti Hasan al-Banna, atau seperti Sayyid Qutb, atau seperti Salman al-Auda, Safar al-Hawali, atau seperti Muhammad Ilyas al-Kandahlawi,
Atau seperti yang lainnya dari dai-dai yang kere tentang ilmu, miskin ilmu. Para ulama saja kita tidak diperbolehkan untuk bersikap fanatik. La tuqallid Malikan wala Thawr wala Thawri wala Syafi'i wala Hanafi wala Hambali. Jangan kalian mengikuti dengan taklid tanpa dalil pada siapapun, sebab mereka itu bukan hujjah. Yang hujjah terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlus sunnah wal jamaah butuh kesabaran ya ikhwan, di dalam mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh kesabaran, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, isbir nafsaka ala sunnah, hendaklah kamu menyabarkan dirimu untuk tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kufa amma kafu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Hendaklah kalian berhenti di mana para ulama ussalaf itu berhenti, dan kalian berkata di saat mereka berkata, kalian menahan diri di saat mereka menahan diri, dan tempuhlah jalannya para ulama ussalaf. Sesungguhnya kalian diperkenankan apa-apa yang para ulama ussalaf pun diperkenankan. Nah, dan yang terpenting dalam permasalahan ini, ya, ketika kita selalu menyatakan wajibnya kembali kepada Alkitab was Sunnah, kembali kepada Al-Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Demikian banyak daripada kelompok-kelompok tersebut mengatakan, kami juga kembali kepada Al-Quran was Sunnah, kami juga mengikuti Alkitab was Sunnah. Nah, iya kan? Syiah, ketika kamu tanya mereka, apa yang kalian jadikan pedoman? Alkitab was Sunnah. As-Sufiyah demikian pula. Jama'atut Tablid demikian pula. Al-Ikhwanul Muflisun demikian pula. Wa Hizbut Tahrir wal Firaq, semuanya menyatakan demikian. Kami berpegang pada Alkitab was Sunnah. Ya. Sampai kesesatan yang demikian nampak pun, ya, yang jelas-jelas jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesesatan-kesesatan yang ada, ya, yang dimunculkan oleh Arifin Ilham pun, ketika mereka membela diri mereka tetap menyatakan kami pun mengikuti Alkitab was Sunnah. Nah, ya, sempat kemarin ketika kita selesai membahas bedah buku tentang bid'ahnya zikir berjamaah, rupa-rupanya pengikut Arifin ini melapor pada big bossnya Arifin Ilham, ya, karena sempat dihadiri oleh sekjen Majelis Zikra. Nah, namanya susah, Afi apa itu, bukan nama muslim. Nah, selesai kita bedah buku, datang tak tanda tangan, kemudian mengatakan orangnya musbil. Wah, bersih itu masjid, disapu sama celana dia. Nah, ya, bersih jenggotnya. Ya, memang agama itu nasihat. Maka kalau ada kesempatan, Pak Ustadz juga datang ke majelis kami. Di sana kami punya lembaga majelis zikra yang dihadiri oleh banyak para ulama, di antaranya Abu Bakar Ba'asyir
dan juga Ja'far Umar Thalib. Wah, dipasangkan ini. Kok yang disebut dua ini itu loh pada anak, kok yang bukan Al-Yafi'i yang disebut atau yang lainnya? Abu Bakar Bashir berpasangan dengan Ja'far Umar Thalib. Nah, rupa-rupanya orang ini yang pulang ngabarkan, langsung ditelepon. Nah, sambil ngomong, ya akhi, katanya, ya Habiballah. Wah, naik peringkat aja Habiballah. Nah, ana uhibbukum fillah. Ana bilang, wa ana ubghiduka fillah. Ala ma'amilta minal bid'ah. Dia bilang, aku cinta kepadamu karena Allah. Ana bilang, aku benci padamu karena Allah. Langsung naik pitan dia. Ya, itu persepsi antum. Dalam antum menganggap itu benar, kami juga menganggap itu benar. Yang benar itu satu, ya akhi. Ana bilang, man kana alal kitabi was sunnah, faman kana alal bid'ah fa alal batil. Apa yang ente kerjakan ini batil. La alal kitab wa la alal sunnah. Itu persepsi antum. Ana mengatakan apa yang ana amalkan juga berdasarkan Alkitab was sunnah. Syuh. Apa yang ana amalkan berdasarkan Alkitab was sunnah. Ana giring. Pemahaman siapa? Gak dijawab sama dia. Nah, diarahkan ke yang lain. Dasar orang sufi ya, selalu mau dekat-dekat. Nah, ya, berbicara halus gitu. Sama seperti yang lain, Jama'atut Tabligh. Kadang menjengkelkan kalau kalian bertemu dengan Jama'atut Tabligh, ya, mau dinasihati. Kadang menjengkelkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah atas nasihatnya. Menjengkelkan betul menjengkelkan. Tapi ketika kita melihat kesehariannya nggak berubah gitu juga. Nah, bahkan semakin menjadi jadis. Ikhwani fi din azakumullah, wal hasil kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidzaka. Semua mengaku punya hubungan sama si Laila. Semua mengaku kami ahlus sunnah. Semua mengaku kami kembali pada Al-Quran dan sunnah. Dalam keadaan Laila sendiri tidak mengenal siapa mereka. Ahlus sunnah berlepas diri dari mereka. Apakah ahlus sunnah, ya, yang mereka di saat menetapkan dalam permasalahan takdir mengatakan Allah itu tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali apabila suatu itu terjadi? Apa itu ahlus sunnah? Apakah ahlus sunnah tatkala mereka berzikir kepada Allah sambil berlenggak-lenggok, berdiri, duduk, ya, na'am, beramai-ramai dengan satu suara, ikhtilaf wa ma fiha minal bid'ah? Apakah seperti itu ahlus sunnah? Apakah ahlus sunnah yang pekerjaan keseharian mendatangi masjid-masjid, ya, sambil bawa kompor, bawa selimut, na'am, seperti itu? Apakah ahlus sunnah yang mereka menyikapi kezaliman yang terjadi pada pemerintahan dengan menyikapinya dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan teror? Naam, yang ketakutan itu justru kembali kepada kaum muslimin. Man yurawwi'il muslim falaysa minna, kata Nabi SAW. Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, permasalahannya kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah ini pada pemahaman siapa. Ini sering kita sampaikan dan akan terus kita sampaikan. Nah, agar kemudian binasa orang-orang yang binasa di atas kejelasan dan mendapatkan hidayah sehingga mereka hidup di atas kenikmatan juga.
di atas kejelasan, di atas ilmu. Bahwa di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah, kita harus kembali kepada pemahaman yang mereka mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka mengetahui kapan Rasulullah SAW mengucapkan itu, dan bagaimana Rasulullah SAW di dalam bermuamalah terhadap Alkitab dan Sunnah tersebut. Kita kembali kepada pemahaman mereka, karena mereka lebih mengetahui di mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan dan bagaimana penerapan ayat tersebut. Para sahabat, mereka itulah orang-orang yang paling mengerti tentang Alkitab was Sunnah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menyatakan penyimpangan orang-orang yang menyimpang kepada dari Sunnah Nabi SAW, akan kami biarkan mereka dengan kesesatannya, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami biarkan dia dengan kesesatannya, dan kami akan kembalikan ke dalam jahannam, wa sa'at masira. Nah, sehingga inilah yang akan menjadi pembeda antara ahlul haq wa ahlul batil. Di saat kita hendak mengamalkan Al-Quran wa sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali kepada pemahaman para ulama salafus salih. Sebab pada merekalah kebenaran, pada merekalah ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma antum alaihi faqad ihtadaw. Kalaulah kemudian mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallu fa innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Tapi tatkala mereka berpaling dari apa yang telah diimani oleh para sahabat, maka sesungguhnya mereka itu dalam penyimpangan, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pertolongan kepadamu. Lalu beliau mengatakan, dua din ay i'taqid